PPI TV Podcast. PPI TV Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi sahabat PPI TV dimanapun berada yang sedang menyaksikan siaran podcast ini. Kembali lagi bersama saya Rama Rizana yang menjadi host PPI TV Podcast episode kali ini. Jadi di episode ke-18 ini kita kedatangan tamu spesial, ada Kang Gugun Gumilar. Beliau adalah mahasiswa PhD di Dublin City University atau DCU Dublin. Dan sebelumnya beliau menempuh pendidikan S1 di UIN Bandung, pendidikan bahasa Inggris, S2 di Harvard University, Amerika Serikat, ngambil Religious Studies, dan beliau adalah pendiri atau founder dari Institute of Democracy and Education, ID Indonesia. Selain itu banyak prestasi beliau yang nanti akan kita bahas juga. Cuma sekilas, beliau adalah Duta Muda PBB tahun 2013 sampai 2015, mahasiswa berprestasi, Duta Mahasiswa dan penerima DCU President Awards 2020 atau 2020 di Irlandia, dan juga beliau adalah pengajar bahasa Indonesia di kampus yang sama yang sedang beliau sedang kuliah. Dan beliau ini adalah putra Purwakarta. Assalamualaikum Kang Gugun. Waalaikumsalam Mas Rama. Terima kasih. Kumaha Damang? Alhamdulillah Pangestu. Gimana kabar? Alhamdulillah Damang. Alhamdulillah. Beda ya, Damang sama Pangestu beda tuh. Pangestu ini bahasa halusnya. Oke. Ya, saya cuma tahu sedikit-sedikit lah tentang bahasa daerah dan bahasa daerah saya. Ya, jadi tadi kalau CV biodata singkat, insya Allah benar ya Kang Gugun ya. Ya, itu singkat tadi, aja lah. Apa? Yang namanya embel-embel. Ya, yang mungkin sebelum kita bahas tentang topik kita, jadi kita insya Allah akan bahas tentang seputar toleransi, terus juga ada rasisme, ya pluralisme dan hal-hal yang terkait itu. Nah, sebelum kita bahas masalah topik intinya, yang menarik adalah saat baca CV-nya Kang Gugun nih, S1-nya pendidikan bahasa Inggris, tapi S2 sama S3 belajar tentang studi agama gitu, atau mungkin ya entah itu perbandingan agama atau sosial ya. Yang itu kayaknya meskipun masih rumpunnya sosial humaniora, tapi kayaknya kan agak rada jauh ya. Kayaknya dulu pengen jadi guru, terus kemudian ganti atau gimana nih Kang Gugun? Ya, sebetulnya kan saya S1 ini kan pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kan. Jadi saya lisensinya memang guru. Namun ketika saya sudah melihat dunia ini berbeda dan dunia ini sangat cepat pertumbuhan dan gerakannya, maka saya alihkan ke rumpun yang lain. Jadi niat dan jadi dosen itu sudah hilang. Jadi pindah ke yang lain setelah lihat Amerika dan Eropa. Oke. Nah, dan juga kalau ngelihat di Instagramnya Kang Gugun gitu, sebelum memutuskan untuk S3 di Ireland, itu sempat diterima di beberapa kampus di US. Benar? Yes, betul. Apa yang kemudian memilih Irlandia? Apa karena udah S2-nya di US, ya udah deh S3-nya di tempat lain gitu? Atau ada alasan khusus? Ya, saya keterima di Indiana University Bloomington di Amerika Serikat, di kota Indiana di Bloomington. Jadi saya keterima 2 di Irlandia 1, di Amerika 1. Saya kalau di sini full beasiswa di Irlandia, kalau di Amerika Serikat beasiswa belum full beasiswa. Jadi hanya tuition fee-nya aja, jadi living cost-nya belum. Jadi saya pilih Irlandia. Kebetulan juga saya ingin mempelajari tentang Eropa. Saya udah lama tinggal di Amerika. Jadi S1 saya sudah pernah di sana di Philadelphia 1 tahun, 3 bulan di sana. Kemudian saya juga sudah pernah 2 tahun di sana dan bolak-balik hampir setiap tahun terus kembali ke Amerika Serikat dengan berbagai program. Jadi saya pengen tahu belahan Kekaisaran Romawi di Eropa lah. Oke. Nah, ini baik kita masuk dulu nih, masih bahas tentang Kang Gugun sih. Mungkin operator bisa nyiapin ya, ini berita pertama kita.
Jadi awalnya diskusi nih sama teman-teman PPTV Podcast ya. Ada beberapa, ada Adikza, terus juga ada Najla dan teman-teman yang lain gitu. Nah, ini beritanya wow, kalahkan lebih dari 12.000 mahasiswa internasional. Mahasiswa Indonesia ini borong penghargaan dari kampus Eropa. Nah, ini boleh diceritakan Kang Gugun, ini lomba apa sebenarnya sampai 12.000 orang yang ikutan gitu. Itu luar biasa persaingannya. Ya, jadi ceritanya ketika saya masuk ke Irlandia ini kan tahun 2018 kan. Jadi saya banyak mengikuti kegiatan di kampus ya, baik internal dan eksternal. Saya kalau di kampus ini banyak aktivitas mempromosikan dialog antar umat beragama. Saya bergabung dengan supervisor saya Center of Interreligious Dialogue. Di sana saya gabung mempromosikan dialog antar umat beragama, Islam, Yahudi dan Nasrani di Irlandia. Kemudian saya juga ikut beberapa program di Amerika Serikat, program riset, tentu dengan berkaitan dengan tema toleransi dan pluralisme agama yang saya tekuni di Indonesia dan di Irlandia di sini. Kemudian saya juga ikut mengajar di bahasa Indonesia, mempromosikan budaya Indonesia di kampus Irlandia. Tentu kita sebagai Muslim minority di Irlandia ini banyak sekali kesempatan yang saya berikan kepada masyarakat Irlandia dan masyarakat Amerika yang saya berikan. Nah, ini memberikan nilai positif bagi jurusan yang saya bidangi, kemudian fakultas. Lalu supervisor saya mengajukan kepada presiden dalam ajang lomba yaitu Presidential Awards 2020. Biasanya ajang bagi para mahasiswa yang sudah memberikan kontribusi dan sumbangsih kepada kampus Dublin City University. Ada bagian-bagiannya memang, ada bagian riset ya, ada bagian mempromosikan budaya seperti saya, budaya dari intercultural dialogue, ada tentang kesehatan, ada tentang pendidikan, banyak lain sebagainya. Nah, saya ini di bagian mempromosikan budaya dan intercultural dialogue. Ini sangat penting karena memang isunya sekarang isu agama dan toleransi dan pluralisme, jadi mungkin sangat menarik supervisor saya mempromosikan ke presiden di situ. Oke. Berarti bisa dibilang ini setara dengan Mawapres lah ya kalau di Indonesia. Ya seperti itu. Oke. Nah, ya luar biasa dipromosikan langsung ya sehingga dapat penghargaan ini, dan itu bisa dilihat bahwa ya beliau diberikan amanah sebagai mahasiswa berprestasi di DCU itu karena selalu mendukung dan juga aktif mempromosikan bagaimana dialog antar budaya dan juga agama sehingga tercipta ya kerukunan ya dari orang-orang yang berbeda latar belakang, tidak hanya agama tapi juga budaya. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari sejarah, kita tarik lagi ke belakang, kan tadi sempat Kang Gugun bilang S1 selesai menjadi guru bahasa Inggris itu. Bermula dari apa Kang Gugun tertarik buat aktif mempromosikan bagaimana diskusi dan juga dialog antar umat beragama dan juga budaya ya. Meskipun sebenarnya kan di ajaran Islam juga itu hal yang fundamental ya, saling toleran dan satu sama lain gitu. Tapi apa yang men-trigger Kang Gugun tertarik ini gitu? Ya, selama S1 memang saya aktif, Mas Rama, di kampus ini memang saya selalu ikut kegiatan dalam dan luar negeri. Jadi saya itu memang waktu dulu di kampus sudah hampir 20 negara saya kunjungi yang mempromosikan budaya, riset, studi banding, kemudian student exchange program, yaitu tentu dengan mempromosikan budaya, agama, toleransi, kemudian student exchange program ya. Saya memang sangat aktif dulu semenjak, bukan hanya sekarang juga, tapi sejak di Bandung saya selalu ikut organisasi baik di Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Tapi yang saya ingin share adalah antara agama Abrahamic faith itu mempunyai common ground, yaitu mempunyai kesamaan, yaitu tentang mempromosikan dialog. Salah satunya adalah mempromosikan dialog antar umat beragama. Jadi memang setiap orang harus memiliki prinsip agent of peace atau agent of change, bahasa anak-anak sekarang, jadi sebagai agen damai. Kalau setiap orang mempunyai agen dirinya sebagai agen perdamaian, ya baik seorang Nasrani, Yahudi maupun seorang Muslim ya,
dia akan tertanam bahwa dirinya akan memiliki sebuah perubahan untuk masa depan. Jadi saya kira itu yang melatar belakangi saya, walaupun saya seorang guru, tapi saya ingin mengedepankan bagaimana dunia ini sudah rusak sekali karena memang ulah-ulah orang-orang beragama menggunakan fungsi agama untuk merusak lingkungan, untuk merusak sosial, untuk merusak tatanan sistem demokrasi. Nah, saya ingin memberikan sebuah gagasan, saya ingin memberikan sebuah inspirasi bahwa anak-anak muda sekarang itu harus didorong untuk mempromosikan budaya, apalagi Indonesia dengan ribuan budaya, dengan ribuan bahasa, dengan ribuan biodiversity yang kita miliki, itu tentunya nilai plus yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, ini kita sangat bangga, dan saya bangga di sana menjadi seorang pemuda yang mempromosikan agama, mempromosikan toleransi, pluralisme di berbagai dunia. Jadi yang saya miliki adalah prinsipnya adalah setiap orang adalah punya harapan sebagai agen damai, sebagai agen perubahan untuk di masyarakat. Nah, kemudian ini kan Kang Guggen ada ya organisasi ya, IDE Indonesia gitu. Iya. ID Dunia. Nah, bisa diceritakan apa yang melatar belakang ini? Mungkin kalau misalnya Kang Guggen kan secara personal kan udah aktif bertahun-tahun gitu, bagaimana promosi dan mendorong adanya dialog antar umat beragama dan juga budaya gitu. Yang kemudian membuat sebuah organisasi ini kan hal yang berbeda lagi ya. Beda halnya kalau sendiri kan kita bisa sendiri, tapi kalau bikin organisasi ada tantangan baru. Nah, apa yang kemudian melatar belakangi Kang Guggen bikin IDE ini? Memang IDE ini sebelum IDE Dunia, yaitu IDE Indonesia ya. Memang lembaga ini sudah resmi, sudah disahkan oleh Kementerian Kehukuman pada tahun 2017 ya. Saya mendirikannya di Amerika Serikat sebetulnya, Mas Rama, dengan teman-teman alumni Amerika Serikat pada tahun 2014 ceritanya. Saya mengundang teman-teman dari Boston, New York, Washington, kemudian sampai ke West Coast ya, dan East Coast juga. Teman-teman, saya kira kita ke depan harus mempunyai platform yang kita bisa maju bersama, bisa membangun Indonesia ke depan, karena dengan organisasi kita bisa maju bersama-sama. Nah, pada tahun 2014 sebelum saya pulang ke Indonesia, akhirnya berdirilah namanya Institute of Democracy and Education. Yang melatar belakangi berdirinya ide Indonesia ini adalah memang kita sebagai generasi muda Indonesia harus mempersiapkan regenerasi kepemimpinan ke depan. Ya, saya ingin memberdayakan pemimpin muda Indonesia ke depan yang siap dalam leadership, yang siap dalam intelektualitasnya, dan siap dalam networkingnya. Ini 3 hal yang perlu kita bangun: leadership, ya, intelektual, dan networking. Ini yang paling penting, Mas. Karena memang kita sudah perubahannya sangat dahsyat sekali. Kita tidak bisa mengandalkan human natural resources saja, sumber daya alam, tapi kita harus membangun organisasi dengan human capital, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat melimpah di Indonesia. Tentu kalau kita koneksikan dengan berbagai elemen, tentu dengan ide Indonesia salah satunya, ini akan membuat sebuah kekuatan baru, gagasan baru untuk memberikan contoh, untuk memberdayakan anak-anak muda Indonesia bergerak, berkreativitas, dan berkolaborasi dengan organisasi lain. Jadi tentunya visi misinya memang halnya sama dengan organisasi lain, yaitu mempromosikan pendidikan, mempromosikan demokrasi, mempromosikan nilai-nilai Pancasila yang kita miliki, tentu dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda. Setiap orang ingin berkontribusi, setiap orang ingin melakukan yang terbaik. Salah satunya adalah ini hanya platform kita untuk maju bersama. Semua organisasi semuanya nilainya baik dan bagus, perlu kita dukung. Ini hanya gagasan dan inisiatif saya untuk memajukan bagaimana anak muda Indonesia itu maju dan terdepan. Oke. Nah, kita masuk ke tema, kan kita mau bahas tentang rasisme sama toleransi nih, yang kayaknya tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia gitu. Ini isu yang nggak tahu sih, nggak henti-hentinya kayaknya. Apalagi mungkin sekarang ada perkembangan dunia digital, ada sosial media, kayaknya orang lebih bebas lagi ya mengekspresikan pendapat tanpa harus tanpa harus dikhawatir melukai perasaan orang gitu. Kan bisa bikin akun-akun anonim, akun-akun bot buat nyerang orang gitu.
Ya, mungkin kalau dulu kan kita kalau misalnya mau nyerang orang dulu ya sebelum ada sosial media, ya paling kan ketemu langsung atau misal bikin surat atau apalah gitu. Beda sekarang kan kayaknya gampang banget dalam hitungan detik bisa kita menyerang orang lah gitu. Tidak hanya secara fisik tapi juga hal-hal yang lain gitu. Nah kalau kita ambil dulu dari segi definisi dulu deh. Kalau menurut Kang Gugun, apa sih sebenarnya arti rasisme dan juga toleransi nih bagi Kang Gugun? Rasisme ya, Iya. Mas Rama. Tentu banyak teori, banyak definisi dari para teori-teori Barat yang melakukan rasisme. Saya sendiri berpendapat yang simpel biar mudah dipahami bahwa rasisme itu adalah sebuah prejudis, sebuah prasangka. Yang kedua adalah sebuah diskriminasi, Mas Rama. Ini yang paling simpel yang kita rasakan. Nah, ini rasisme ini dilatar belakangi memang karena ketidaktahuan, kebodohan seorang manusia. Itu rasisme bisa terjadi di agama, ya baik agama manapun, bisa terjadi oleh sosial, bisa terjadi di politik, bisa terjadi di ekonomi. Jadi rasisme ini bukan hanya di agama, tapi rasisme ini bisa terjadi di kelompok komponen manapun, bisa di politik, sosial, ekonomi, budaya, dalam bentuk macam manapun. Nah, ini yang paling sering terjadi di belahan negara manapun ya. Ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan Amerika Serikat pun sebagai negara yang mbahnya demokrasi di dunia, kemudian demokrasi terbesar di dunia ya, yang diikuti oleh berbagai di dunia ini, ya Amerika Serikat, dia pun kalah dengan adanya rasisme. Jadi rasisme ini bukan berarti tumbuh besar di negara adidaya, tapi di semua negara kita perangi rasisme. Nah, rasisme ini dilatar belakangi karena prasangka buruk dari seseorang dan tidak ketahuan seseorang itu sendiri. Nah, ini yang harus kita perangi ya. Bagaimana di Amerika Serikat contoh dulu ya sebelum adanya rasisme George Floyd ini tahun 60-an ya, Martin Luther King yaitu mempromosikan ya anti rasisme. Ini yang perlu kita catat. Ya, Martin Luther King ini seorang pahlawan anti rasisme di Amerika Serikat ya. Kemudian juga di Afrika Selatan ya, Nelson Mandela ya, ini perlu yang kita ikuti juga. Ini nilai-nilai kemanusiaan seperti ini yang harus kita teladani di seluruh dunia manapun. Jadi rasisme ini bukan karena agama, sentimen agama, bukan karena sentimen politik, sosial, budaya, karena memang dilatar belakangi karena prasangka buruk dan kebodohan manusia itu sendiri. Nah, kemudian toleransi. Toleransi adalah sebuah perbedaan sikap yang harus kita hormati. Jadi sikap toleransi itu adalah sikap sebuah dari prinsip kemauan diri sendiri kita untuk menghargai orang lain. Ini toleransi, Mas. Tentu banyak teori dan prinsip dan banyak sekali praktek di lapangan. Bagi saya adalah sebuah sikap kemauan, keinginan, ingin menghargai pendapat orang lain, baik sikap, ucapan, ya, perbuatan yang harus kita hargai oleh manusia. Ya kalau misalnya dilihat dari kasus mungkin tadi Amerika ya, Kang Gugun bilang 60-an, saya baru beberapa tahun lalu sih nonton di salah satu video YouTube, itu bahkan ada salah satu kasus yang mungkin miris ya, tahun 44 itu ada seorang anak kecil yang dihukum mati pakai kursi listrik karena dituduh dia membunuh anak ini dia berkulit hitam gitu. Kemudian dia itu dituduh membunuh anak yang berkulit putih gitu, dan itu ya bisa dibilang kocak nggak ya? Kocak tapi miris gitu, karena sebenarnya dari segi hukum itu diselidiki gitu, bukti-buktinya tuh nggak kuat gitu, tapi karena mungkin ada sentimen tadi ya, prasangka tadi karena berbeda ras, berbeda warna kulit, kemudian sampai muncullah rasisme yang seperti dibilang Kang Gugun ya gitu. Ya, bahkan ya memang di Amerika pun yang menjadi quote unquote ya tanda kutip kiblatnya orang negara demokrasi pun, bahkan yang terbaru ya baru yang belum lama ini beberapa bulan belakangan kasusnya seorang yang berkulit hitam yang kemudian meninggal karena dengan tindakan yang nggak wajar lah bisa dibilang ya oleh oknum polisi.
Itu aja masih terjadi di 2020 gitu. Nah mungkin kalau misalnya kalau mungkin tuh keperlakuan secara langsung ya Kang. Tadi misalnya kasusnya George Floyd. Nah kalau misalnya kalau Kang Gunggun lihatnya bagaimana dengan di sosial media? Kan ini jauh lebih gampang lagi kan dan bisa di satu sisi bisa impactful gitu. Karena kan kalau misalnya di apa namanya dimasifkan gitu. Apalagi sekarang ada bot, ada buzzer dan sebagainya gitu. Nah kalau Kang Gunggun lihat dinamika di sosial media bagaimana menyikapinya Kang Gunggun? Ya, saya kira ini rasisme ini bukan hanya terhadap kemanusiaan juga, kejahatan kemanusiaan, tapi memang kejahatan media sosial. Memang Mas Rama, media sosial ini tidak bisa dibendung oleh pemerintah, tidak bisa dibendung oleh swasta. Memang sebuah kebutuhan, baik kebutuhan ekonomi, sosial, politik, ya bahkan agama pun berperan di sana. Jadi banyak sekali teori-teori yang mendukung ya bahwa peran media sosial itu sangat penting. Tapi kebanyakan itu memang negatifnya banyak sekali ya. Nah ini di Indonesia memang kita sangat mengkhawatirkan, bahkan di luar negeri pun sama, di Amerika pun. Tapi yang terjadi, oke lah kita jangan jauh-jauh ke barat, tapi memang di Indonesia aja. Banyak sekali Mas Rama rasisme yang terjadi ya di Indonesia. Contoh misalkan seorang anak pedagang yang beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu terjadi rasisme ya, sampai disungkurkan sepedanya, saya ngeri sampai nangis juga. Sebuah anak gendut ya, orang miskin, berjualan mungkin kayak berjualan nasi kecil lah seperti itu ya, sampai tersungkur. Itu sebuah tindakan rasisme juga. Nah dan akhirnya kan dikeluarkan juga orangnya kan sampai sekarang. Kemudian yang kedua, dia di Bandung juga, itu sebuah rasisme juga Mas, yang prank si siapa namanya YouTuber itu Iya, nggak kepada usah disebut lah, makin terkenal ya. dia. Ya, terkenal ya. Sudah jadi terkenal. Akhirnya kan orang-orang ini kan jadi terkenal, yang menjadi sebuah public influencer juga pada akhirnya. Ini hal-hal yang rasisme ini terjadi setiap hari Mas Rama, bukan hanya George Floyd aja, apalagi mahasiswa Papua ya yang didiskriminasi di Surabaya, di Papua, banyak sekali lah hal-hal yang baru. Kemudian yang kemarin 3 hari lalu saya posting Instagram story, bagaimana Crazy Rich Surabaya memenangkan yang dituduh memenangkan di pengadilan Kalimantan Tengah melawan 3 orang miskin ya yang dituduh melakukan tindakan yang hal-hal yang mencuri di kelapa sawit, dan akhirnya 1 orang meninggal dan akhirnya 2 orang lagi dia dipenjara ya 7 tahun. Ini tidak diungkap di media, memang bungkam, memang ada 1-2 media lokal yang mengangkat. Nah ini terjadi rasisme juga Mas, bagaimana seorang orang yang kaya ya kemudian menuduh orang yang miskin yang tidak sesuai dengan pri-pri kemanusiaan dan pri keadilan di Indonesia. Banyak sekali. Nah bagaimana sikap kita tentu sebagai anak muda di Indonesia, tentu Mas Rama, di dunia COVID ini ada 6 kecerdasan Mas Rama. Yang salah satunya yang saya sering memberikan ilustrasi di berbagai seminar dan Zoom adalah emotional intelligence Mas Rama. Ini kecerdasan emosi. Kita mempunyai kecerdasan technological intelligence ya, kemudian contextual intelligence, tapi mirisnya adalah kita tidak punya rasa emotional intelligence Mas Rama. Tidak punya rasa empati ya, simpati ya kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di COVID, baik itu pun yang di berbagai apapun lah. Nah ini yang harus dimiliki adalah anak-anak sekarang, emotional intelligence, rasa emosi, rasa simpati, rasa bela sungkawa Mas Rama. Bukan hanya ucapan di sosial media aja, tapi dapat direlasikan di kehidupan sehari-hari. Nah ini nilai-nilai Pancasila yang harus kita bumikan Mas Rama. Nah saya kira saya mengajak teman-teman anak muda Indonesia, ayo kita harus mempunyai emotional intelligence, mengontrol emosi jiwa kita Mas Rama. Ya, ini ketika saya nge-tweet, ketika saya memposting atau di Facebook, di Instagram, baik Twitter, yang baik WhatsApp ya, kira-kira bermanfaat nggak bagi orang lain ya? Kalau sesungguhnya setiap kata saya tidak bermanfaat, mendingan dipospon dulu lah, ditunda dulu daripada memberikan kegaduhan kepada banyak orang. Nah ini yang harus kita punya adalah emotional intelligence Mas Rama, kecerdasan emosional jiwa kita. Cara mengontrol diri kita ya, cara berempati kita, ini harus kita kontrol lah Mas Rama. Oke, iya.
apa namanya, ya miris sih sekarang apa generasi ya milenial sekarang ya, mungkin PR-nya jauh lebih berat lagi ya nanti buat generasi penerus kita gitu, anak-anak kita gitu. Ya jangankan soal rasisme Kang Gugun, sekarang kan apa-apa orang pengennya kan pengen viral, pengen terkenal kan gitu. Bahkan nggak jarang juga apa namanya yang kita lihat di meme atau mungkin bercanda apa ya sindiran lah gitu di sosial media itu. Orang kalau misalnya kecelakaan yang kalau dulu langsung dibantu kan, kalau sekarang posting dulu, bikin story, atau misalnya orang apa aja lah gitu yang lagi ditimpa kemalangan, bikin dulu story atau update dulu, terus baru dibantu gitu. Itu kan sebenarnya itu hal-hal yang sangat ini kali ya, dasar sekali kan, karena itu terhadap kehidupan sehari-hari gitu. Nah, Kang Gugun bisa ngasih tips nggak Kang Gugun? Atau misalnya mungkin berdasarkan pengalaman Kang Gugun gitu, atau mungkin didikan orang tua atau didikan semasa sekolah gitu. Bagaimana menumbuhkan, karena kan generasi milenial sekarang mungkin yang jadi tantangan terbesar masa sekarang ini dan juga masa depan adalah semuanya pingin terkenal gitu, semuanya pingin viral karena ada sosial media gitu. Nah, apa mungkin pesan dari Kang Gugun nih buat anak-anak muda gitu, atau apa aja yang perlu disiapkan orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya biar lebih peka secara emosional? Ya, saya kira banyak faktor ya, Mas Rama, yang perlu kita benahi bangsa ini ke depan ya. Banyak sekali, Mas Rama, anak-anak muda berprestasi ini yang perlu kita bangkitkan bersama. Anak-anak PPI dunia ya, di belahan dunia ya, orang-orang yang di dalam negeri sekolah yang banyak prestasi yang belum ke-expose. Tapi yang ke-expose adalah orang-orang yang ya seperti itulah yang kita setiap hari. Mas Rama, kita negara besar nih Mas Rama, tentu harus bekerja sama, bergotong royong ya. Saya nggak jauh-jauh lah, saya ngambil sila prinsip kedua aja, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, Mas Rama. Ini sebetulnya akhlak Mas Rama, yang harus kita gunakan itu, kemanusiaan adil beradab. Soekarno, Hatta, Yamin, Syahrir, dan sebagainya ini, Pancasila ini sangat luar biasa sekali. Mas Rama, saya S2 dan S3 ini membedah tentang Pancasila, bagaimana Pancasila ini bisa membumi dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini nomor 2, ini akhlak Mas Rama, moralitas, integritas kita sebagai berbangsa dan bernegara. Kalau kita bisa mempraktekkan jiwa toleransi kemanusiaan kita, mempraktekkan nilai-nilai pluralisme, nilai-nilai emosional kita ya, kemudian gotong royong kita di sila kedua ini sangat luar biasa sekali Mas Rama. Tentu harus ditanamkan sejak dini Mas Dana. Pancasila bukan hanya ditanamkan di nilai sekolah, baca 1 Pancasila, 2 kemanusiaan beradab dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Presiden bukan hanya ditempel di meja dinding ya, di dinding sekolah, Pancasila bukan hanya ditempel, tapi bagaimana kita bisa mempraktekkan bersama-sama Mas Rama. Ini nilai-nilai agama di Pancasila itu sangat luar biasa. Para tokoh pahlawan bangsa kita. Nah, tentu Mas Rama ini harus ada gotong royong bersama semua pihak. Orang tua di rumah hanya sekian persen Mas Rama di sekolah itu, di lingkungan sekolah itu, mungkin saya katakan hanya 10%. Di lingkungan sekolah itu mungkin 10% juga Mas Rama, tapi 80% adalah kehidupan sehari-hari di masyarakat Mas Rama, yang harus tanamkan nilai agama, nilai Pancasila, ini yang sangat kita gelorakan bersama-sama, nilai-nilai Pancasila dan agama di lingkungan sehari-hari Mas Rama. 80%, 10% di lingkungan keluarga, 10% di lingkungan sekolah, sisanya adalah implementasi nilai-nilai moral, nilai-nilai kebudayaan. Nah, tentu saya mengajak rekan-rekan anak muda regenerasi saya, 2045 adalah tantangan sangat berat. Anak-anak muda mungkin di bawah saya sekarang usia 31 tahun, mungkin teman-teman PPI dunia ada yang 25, ada yang 20 tahun. Ini yang bakalan memimpin 100 tahun Indonesia ke depan Mas Rama. Kalau kita hanya mendiskusikan Pancasila hanya isinya saja ya, tanpa implementasi, hanya membahas undang-undang saja tanpa implementasi, ini kita kehilangan momentum Mas Rama. Banyak potensi SDM kita, banyak potensi SDA kita yang perlu kita galakkan bersama-sama. Nah, saya mengajak, ayo kita bersama-sama, bukan hanya di sosial media, tapi ayo kita gerakkan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, emang nggak jauh-jauh dari lingkungan terdekat dulu ya Kang, kalau misalnya pengen
pengen membenahi dan juga mempersiapkan generasi menerus bangsa yang lebih peka secara emosional, ya spiritual gitu. Emang nggak jauh-jauh mulai dari kita sendiri dan juga lingkungan terdekat ya. Kita nggak usah berkomentar banyak, tapi kalau misalnya dari kita aja nggak dimulai ya itu akan susah ya. Nah, kita masuk ke berikutnya nih. Tadi kan sempat juga Kang Gunggun singgung nih terkait berbagai kasus yang belakangan inilah, baru beberapa bulan ini ramai, mulai dari anak yang dari keluarga yang kurang mampu tapi diperlakukan dengan ya kurang layak lah ya gitu, cara kurang manusiawi gitu, yang dagangannya dijatuhkan dan sebagainya. Nah, kalau tadi kan Gugun bilang kan terkait dari kitanya sendiri nih sebagai orang dan sebagai masyarakat gitu, sebagai society. Nah, kalau Kang Gugun kan udah belajar di setidaknya di Amerika dan di Irlandia gitu, bahkan mempromosikan tentang dialog antar umat beragama dan juga erat kaitannya dengan diskriminasi, rasisme ini ya, dan toleransi. Apa yang Kang Gugun bisa simpulkan dari pembelajaran Kang Gugun nih dari beberapa negara dan kaitannya dengan Indonesia gitu? Ya kayak misalnya mungkin dari perspektif pemerintah gitu, apa yang berbeda dan menjadi mungkin masukan buat pemerintah supaya ya konflik-konflik ya rasisme, perbedaan agama, budaya ya SARA ini bisa terminimalisir, atau emang dari kita sendiri sih sebagai masyarakat yang paling berperan? Ya, Mas Rama, saya banyak sekali berkunjung ke belahan berbagai dunia ya, banyak ketemu orang-orang berbagai agama ya, berbagai belahan dunia, barat, timur ya, utara, selatan. Tentu ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saya ingin mengatakan begini, Mas Rama, tidak ada bangsa dalam sebuah negara yang saya kunjungi, yaitu mereka punya peradaban yang maju. Mereka saya lihat adalah shifting mindset, Mas Rama. Perubahan pola pikir, Mas Rama. Ini yang paling penting. Kita ingin maju, bangsa ini, masyarakat kita ingin maju, kampung kita ingin maju, yang harus kita benahi pertama kali, menurut pendapat saya adalah pola berpikir kita, Mas Rama. Shifting mindset, perubahan pola pikir. Saya, Mas Rama, cerita pribadi, saya orang kampung juga, orang tua saya nggak sekolah, bapak saya nggak sekolah, almarhum. Kakak-kakak saya yang nggak sekolah, yang sarjana ini hanya saya sendiri, Mas Rama. Jadi artinya untuk merubah ke depan ini kita tidak melihat kanan kiri kita, tetangga kita, tapi kita bagaimana bisa merubah pola pikir kita, Mas Rama. Dunia ini sangat berputar, sangat cepat ya, Mas Rama. Orang Bandung bukan hanya berkompetisi dengan orang Jakarta, tapi orang Bandung berkompetisi dengan orang London, orang New York, orang Melbourne. Yang disiapkan adalah pola pikir kita, Mas Rama. Pola pikir yang perubahan yang bisa bagaimana saya maju ke depan, bagaimana saya bisa memiliki tantangan dan harapan ke depan. Nah, ini pola pikir kita, Mas Rama. Yang kedua, yang harus kita siapkan, Mas Rama, tentu sebagai berbangsa dan negara, mempromosikan potensi dialog antar beragama. Yang paling penting adalah kita punya kreativitas, Mas Rama, punya talenta. Hari ini adalah kita perang talenta, Mas Rama. Kalau Mas Rama punya talenta, Mas Rama bisa menang dan mengalahkan bangsa Barat. Mas Rama bisa mengalahkan bangsa China. Kalau kita tidak punya talenta, Mas Rama, ya kita akan menjadi orang yang loser. Kita menjadi orang yang kalah, Mas Rama. Nah, ayo kita gunakan potensi yang kita miliki, setiap orang ya, baik dari Aceh sampai Papua. Yuk kita promosikan ini potensi kita, ya. Kita bersama-sama. Kita dengan sosial media, ya, kita dengan ikuti berbagai ajang dunia. Nah, ini yang harus kita punya adalah potensi dan talenta. Kalau kita punya talenta dan kita bisa membumikan dalam kehidupan sehari-hari, nah ini kita akan bisa menjadi bangsa pemenang, bukan hanya mengejar ketertinggalan. Yang ketiga, Mas Rama, yang perlu kita gelorakan adalah sebagai dalam mempromosikan budaya, agama, mempromosikan bangsa ke depan adalah nilai persatuan kita, Mas Rama. Sila persatuan kita nih, persatuan Indonesia. Hari ini saya lihat masih miris ya, gotong royong ya, sikap apatisme baik dari pemerintah, parlemen maupun civil society masih sangat kurang ya dalam situasi genting saat ini.
masih ego sentral, masih ego partai masih didahulukan. Saya mengajak gotong royong teman-teman semua dari semua pihak, kita dahulukan sila persatuan Indonesia. Kita kesampingkan ego partai, ego agama, ego sektoral, ya, ego primordialisme kita. Yang kita butuhkan adalah kebersamaan, Mas Rama. Kalau kita ada kebersamaan, ada gotong royong, ada persatuan seperti pendahulu kita, seperti Hasyim Asy'ari, Agus Salim, ya, Soekarno, Hatta, Sahrir, Tan Malaka dan sebagainya, adalah sila persatuan. Ego masing-masing dikesampingkan dulu deh. Nah, ini kita harus mampu memberikan rasa daya satu persatuan untuk ke depan, Mas Rama. Ini yang paling penting. Jadi perubahan pola pikir, Mas Rama, kita budayakan. Yang kedua adalah potensi kita berdayakan. Yang ketiga adalah kita budayakan gotong royong dan persatuan, Mas Rama. Oke. Ya memang sebenarnya dari Indonesia aja kita nggak perlu belajar dari Barat ya, karena kita punya Pancasila dengan 5 silanya, bahkan slogan bangsa kita aja itu Bhinneka Tunggal Ika kan. Kita perbedaan itu adalah sesuatu yang manusiawi dan ya common lah gitu, natural kan gitu. Kita berbeda berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama gitu. Tapi kan paling penting tadi yang sempat Kang Gunggun sampaikan juga beberapa kali adalah berbeda nggak apa-apa, tapi kita saling menghargai lah gitu, tidak mengusik perbedaan itu gitu dan membesar-besarkannya. Bahkan saya ngutip perkataan Kang Gunggun ya, waktu saya ikut acaranya ID dunia gitu, kita fokus bahas bagaimana kita saling bersinergi dan juga membicarakan kesamaan kita satu sama lain gitu. Kita ingin sama-sama menciptakan peradaban dunia yang damai, tenang, tentram, dan sejahtera. Nah, kita masuk ke pertanyaan terkait pengalaman Kang Gunggun nih. Kalau tadi kan kita bicara tentang Indonesia dan juga beberapa negara dan dunia gitu, terkait beberapa kejadian. Nah, kalau Kang Gunggun sendiri ada pengalaman nggak selama baik itu mungkin di Indonesia gitu, ketika berkunjung ke banyak tempat, banyak daerah maupun di dunia gitu, pernah nggak mengalami perlakuan ya diskriminatif ataupun rasisme atau lain sebagainya gitu? Ya, Mas Rama, tentu ya pasti kita di luar negeri banyak pengalaman baik maupun yang buruk. Barat juga tidak selamanya baik juga, banyak juga hal-hal negatifnya juga. Dan tentu Indonesia juga banyak sekali nilai positifnya, ya tidak selamanya buruk juga negara kita kan. Semuanya punya plus dan minus lah, Mas Rama. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan Barat mungkin tidak apple to apple juga ya, dan Barat ke Indonesia juga sama tidak apple to apple juga. Yang paling penting adalah kita saling belajar satu sama lain ya. Jadi mutual understanding lah. Tentu sebagai seorang Muslim ya di Amerika maupun di Irlandia banyak suka ada juga ya tentang rasisme, tentang perlakuan terhadap kepada Muslim, tapi jarang sekali ya. Mungkin saya pengalaman juga ketika saya di Amerika ya, ditanya kenapa menjadi seorang Muslim ya, kenapa Anda sholat, kenapa harus di masjid gitu kan, tentu di Islam juga sama. Itu hal-hal yang common lah seperti itu. Tapi buat saya adalah saya ambil positifnya aja, bahwa memang kita ini mulai saatnya ketika orang lain berbeda dengan kita, tentu kita harus mempromosikan pengetahuan apa yang kita miliki, Mas Rama, pengetahuan agama kita. Jadi mungkin mereka bertanya, mungkin mereka rasis, mungkin karena memang mereka tidak tahu, Mas Rama, apa itu Islam. Ya, mereka tidak tahu sebetulnya ya. Seperti yang diajarkan oleh agama manapun, sebetulnya nilai-nilai kebaikan ini perlu digembor-gemborkan setiap hari. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa nilai-nilai pluralisme itu sangat penting, Mas Rama. Ini nilai-nilai pluralisme. Tentu negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Tentu negara kita sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Saya menggarisbawahi adalah nilai-nilai pluralisme beragama, Mas Rama, nilai satu ini, ketuhanan yang Maha Esa. Daripada merubah menjadi nilai ketuhanan yang berkebudayaan, mendingan kita menggelorakan, membumikan yaitu nilai-nilai pluralisme dan toleransi di sila pertama, Mas Rama. Ini penting, saling menghargai, saling menghormati nilai-nilai beragama. Contoh aja, Mas Rama, yang paling penting adalah di luar negeri ya, pembangunan
rumah ibadah misalkan, ketika di Amerika dan Eropa ya, harus mendapatkan izin dari pemerintah ya, betul tentu ya, dari stakeholders. Nah, kalau di kita ini negara Muslim ya, contoh ya, membuat gereja misalkan di Bogor ya, gereja Yasmin susah sekali ya. Kemudian membangun masjid di Papua susah sekali ya, di Tolikara pembakaran itu. Memang banyak sekali muatan politik ya. Tapi tentu memang banyak pelajaran yang kita harus kita budayakan, itu nilai pluralisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, yang saya ingin garis bawahi adalah mari kita sama-sama, negara ini negara yang sangat kuat dan sangat hebat. Apabila kita bisa membudayakan nilai pluralisme dan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bisa menghindari nilai-nilai rasisme dalam kehidupan sehari-hari, Mas Rama. Nilai-nilai intoleransi, Mas Rama. Ayo kita rubah cara pandang kita dalam beragama, Mas Rama. Karena cara pandang ini melihat agama ini harus berubah, Mas Rama. Jadi kalau kita melihat orang yang berbeda, bukan berarti orang adalah musuh kita, Mas Rama. Orang berbeda mazhab bukan berarti orang adalah berbeda dengan kita, ya. Biarkanlah nilai-nilai ini tetap ada dalam kehidupan sosial masyarakat kita, ya. Nilai-nilai kebaikan ini akan tumbuh dan akan dinilai yaitu oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ini kita ada artikel terakhir sepertinya. Ini terkait Papua ya, ntar operator bisa ditampilkan. Jadi ada beberapa artikel terkait bagaimana kasus di Papua ya. Nah, ini cuma di Papua, Ketua BEM dijerat pasal makar dan dituntut 10 tahun penjara. Nah, terus ada beberapa ya kasus yang lain ya. Mungkin Papua, ya tadi Kang Gugun sempat cerita juga di beberapa tempat saudara-saudara kita yang Papua ya ini kurang diperlakukan dengan baik lah gitu di luar Papua. Nah, kalau Kang Gugun melihatnya bagaimana, Kang Gugun, dari ya mungkin dari pengalaman Kang Gugun juga antar beda budaya ini, Kang Gugun, melihat kasus yang terjadi pada saudara-saudara kita orang Papua. Ya, saya melihat memang kasus Papua ini ya, dari dulu sampai sekarang ya, memang harus ada pendekatan ya, approach dan method ya. Ini pendekatannya, banyaklah ahli-ahli yang di luar sana geopolitik bagaimana memang Papua ini memang seksi, Mas Rama ya. Dari sumber daya alam tentu ya sangat melimpah dan terkaya di dunia ya. Ini yang menjadikan Amerika, Inggris, Australia, China ingin menguasai Papua ya, bahkan ingin mempromosikan mereka jadi negara merdeka. Ini tentu kita harus sensitif mengenai isu Papua ini dari berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang pendidikan, sudut pandang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, Mas Rama. Tentu kita tidak bisa menyamakan orang Papua dengan orang Jakarta, Mas Rama. Orang Papua dengan orang Bandung, Papua dengan orang Medan. Tentu budayanya beda, bahasanya ratusan beda, sukunya ratusan beda. Harus ada pendekatan yang sangat-sangat jeli, Mas Rama. Ini yang saya lihat dari berbagai pemerintahan yang lalu sampai sekarang ya, bukan hanya Jokowi aja, tapi SBY dan sebelum-sebelumnya banyak hal yang terjadi. Harus ada pola pendekatan yang serius, Mas Rama, dengan cara pola pendekatan yang kepapuaan lah, dengan budaya, dengan masyarakat setempat ya. Nah, ini Mas Rama yang harus kita gelorakan. Tentu Mas Rama, saya akan menggunakan pendekatan adalah berbasis musyawarah sesuai dengan prinsip Pancasila nomor 4 dan nomor 5, keadilan sosial. Mas Rama, kita ini kalau berkuasa jangan memukul dengan kekuasaan, Mas Rama. Kalau berkuasa jangan memukul dengan tentara, dengan polisi, jangan gunakan seperti itu. Kita kan sudah modern, Mas Rama. Bung Hatta, Bung Karno kan sudah mempromosikan bagaimana Pancasila ini hidup sesuai dengan orang Papua, Pancasila harus sesuai dengan orang Aceh, Mas Rama. Sebelum kita memukul dengan pasal, dengan penjara, ada kan nilai-nilai dialog dulu, Mas Rama. Nilai musyawarah, Mas Rama. Nomor 4, nomor 5 ini kan nilai-nilai musyawarah. Mereka anak kecil kok, anak muda, mahasiswa. Sehebat-hebatnya pun mahasiswa, mereka hanya jagonya di jalan, hanya jagonya di sosial media. Undang di meja, duduk bareng, ayo masalahnya seperti apa, pengennya apa,
mungkin mereka perutnya belum makan, Mas Rama. Mungkin mereka di kampusnya punya masalah dengan dosennya, punya masalah dengan pemerintahnya. Ini kan kita harus mempromosikan dialog dulu, Mas Rama. Ini yang saya lihat kurang, Mas Rama. Semakin ke sini nilai demokrasi kita semakin kurang. Saya lihat semoga ke depan ya harus ada perubahan ya dari pemerintahan lokal, ya nasional. Ke depan lah harus ada mempromosikan dialog lah, Mas Rama, dengan Indonesia Timur ya, Barat dan Timur supaya tidak jompang. Pendidikannya tidak jompang, demokrasinya tidak jompang, nilai-nilai ekonomi tidak jompang. Nah, ini basis-basis nilai musyawarah, nilai dialog harus kita utamakan lah. Dibanding kita mengedepankan polisi, tentara, dan lain sebagainya ya. Ini yang harus kita utamakan, Mas Rama, musyawarah dan nilai-nilai dialog ya, Mas Rama. Saya tidak akan masuk ke substansi, banyak sekali perspektif dari nilai politik ya, Mas Rama, nilai-nilai dari yang lain. Saya ingin semua kalangan, ayo mari kita promosikan dialog ya antar sesama anak-anak bangsa. Oke. Baik, kita menjelang beberapa pertanyaan terakhir nih, Kang Gugun. Ya, tadi yang Kang Gugun bilang kan terkait ya pentingnya kita sekarang ini tidak hanya kita ya sebagai masyarakat, tapi juga pemerintah lebih pendekatan yang diutamakan atau mungkin diprioritaskan atau didahulukan adalah pendekatan yang lebih persuasif ya, dialog, terus juga ya komunikasi, tidak hanya yang berbeda politik aja, bahkan yang berbeda budaya, terus beda latar belakang yang lain juga itu harus kita utamakan. Nah, kalau pengalaman Kang Gugun, ya kalau tadi kan terkait rasisme, kita ganti deh pertanyaannya. Ada nggak pengalaman Kang Gugun selama merantau atau mungkin di awal-awal keluar negeri yang itu semacam culture shock gitu, keterkejutan budaya, kayak misalnya saya gitu dengan teman-teman orang Nigeria, itu kan mereka kalau ngomong kayak orang emosi ya, kayak orang lagi marah-marah, padahal emang ada nada bahasa mereka seperti itu gitu. Nah, atau ada pengalaman unik lah Kang Gugun yang bisa dibagikan di podcast ini. Ya, Mas Rama, tentu kaca shock pasti dimiliki setiap orang ya, Mas Rama. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah ketika saya pas pertama kali masuk ke Amerika, pertukaran pelajar ya tahun 2011, pada saat itu dapat beasiswa dari Departemen Amerika Serikat tentang SUSI. Saya beasiswanya Study United States Institute of Student Leaders, mempromosikan pluralisme dan dialog antar umat beragama. Mas Rama, saya ini kan orang kampung ya, Mas Rama. Saya pesantren juga. Saya di Bandung tinggal ya, di Bandung. Pas datang ke Amerika, saya shock juga kan. Saya dikenalkan dengan gereja, dengan sinagog, kemudian masuk ke nilai-nilai agama lain yang tidak pernah terpikirkan dalam benak hati saya dan pikiran saya. Dan ini banyak perubahan yang drastis, Mas Rama. Dulu saya melihat, waduh, orang-orang Nasrani, orang Yahudi dan non-Muslim itu sepertinya siapa mereka itu kan. Ternyata setelah gali saya mendalam ya nilai-nilai kemanusiaan di Amerika Serikat, di sinagog, di gereja, kemudian di umat beragama lain, banyak nilai-nilai persamaan, Mas Rama, yang kita miliki dengan nilai agama Islam. Nah, tentu kita tidak masuk ke akidah ya, berbeda ini. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita promosikan, Mas Rama. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai gotong royong, nilai understanding, ya, dialog antar umat beragama. Ini sangat penting, Mas Rama. Ini yang saya dapatkan setelah saya sekolah di Amerika Serikat dan di Irlandia. Saya bisa tahu loh tentang teori-teori tentang gereja, teori-teori tentang Vatikan, teori-teori tentang Yahudi ya. Jadi saya mengenal setelah saya masuk ke agama mereka. Tentu saya tidak berubah menjadi agama seorang Nasrani atau seorang Yahudi, enggak. Tentu banyak sekali pengalaman yang ternyata banyak kesamaan ya agama Abrahamic faith ini dengan agama yang lain juga. Nah, ini menumbuhkan sikap-sikap toleransi, nilai saling menghormati, menghargai, Mas Rama. Nah, ini saya shock pas pertama kali saya ke Amerika. Dan sekarang ya melihat bangsa luar itu, bangsa orang yang berbeda itu, nilai agama lain seperti saudara sendiri, Mas Rama. Tidak ada bedanya, Mas Rama.
Ya, mungkin yang membedakan kita adalah nilai akidah kita. Nah, itu dalam prinsip ya, itu setiap orang punya nilai-nilai akidah masing-masing, setiap agama masing-masing. Tapi yang paling utama adalah yang saya belajar adalah nilai-nilai kemanusiaan, Mas Rama. Ini yang perlu adalah kita gelorakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kemanusiaan adalah penghormatan dalam sebuah agama. Oke. Ya, lagi-lagi emang kaitannya kita saling paham dan saling komunikasi satu sama lain ya. Kalau misalnya ada perbedaan ya kita komunikasikan, bukan jadi pemicu atau mungkin pemantik perselisihan ya, Kang Gugun. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kang Gugun. Mungkin pesan Kang Gugun dan juga ya sharing lah gitu. Karena kan mungkin bagi sebagian orang gitu atau mungkin sebagian pelajar tidak hanya yang di luar negeri tapi juga dalam negeri, isu-isu sosial atau isu-isu kemanusiaan ini kayaknya udahlah diurus sama orang-orang yang belajarnya tentang sosial aja deh gitu, sosiologi, antropologi atau mungkin psikologi dan sebagainya gitu. Nah, kalau Kang Gugun pesan-pesan Kang Gugun nih, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh generasi muda, generasi ya penerus bangsa yang jadi pemimpin masa depan, yang itu belajarnya atau mungkin profesinya nggak ada kaitannya sama dunia sosial misalnya. Tapi supaya kita bisa lebih toleran lagi, Indonesia nanti kemudian lebih damai, tidak ada lagi perselisihan hanya karena perbedaan yang sebenarnya bisa dikomunikasikan gitu. Iya, Kang Gugun. Ya, Mas Rama, mungkin saya pesan kepada anak-anak muda sekarang ya, Mas Rama. Sekarang situasi sangat sulit, Mas Rama. Sarjana banyak yang nganggur, Mas Rama. Gelar master banyak yang nganggur, doktor banyak yang nganggur. Jutaan orang yang banyak yang nganggur, nggak tahu nih pasca COVID ini berapa juta orang yang banyak yang nganggur. Keluarga saya, kerabat saya banyak yang nganggur juga, Mas Rama. Ini sangat mengkhawatirkan bagaimana kita harus bangkit ya, negara harus bangkit, dan setiap individu harus bangkit, teman-teman semua. Nah, saya ada memberikan 4 poin, Mas Rama, yang saya ingin berikan kepada rekan-rekan semua. Yang pertama adalah dalam hidup ini kita harus punya 4 lilin, Mas Rama. Satu adalah lilin ilmu, Mas Rama. Lilin ilmu. Teman-teman semua, generasi muda, kita harus punya ilmu dalam memimpin sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa ke depan. Tanpa ilmu, kita ini akan buta, Mas Rama. Ya, sekolah, Mas Rama, orang sarjana dengan orang SMA ini berbeda nilai keilmuannya, Mas Rama. Orang sekolah yang S2 dengan S1 nilainya berbeda. Orang doktor dengan orang S2 S3 itu nilainya berbeda, Mas Rama, dari segi pengalaman, keilmuan, dan lain sebagainya. Maka saya harapkan ke teman-teman semua, ayo selagi masih muda, banyak sekali kesempatan yang harus kita miliki, yaitu adalah menuntut ilmu, Mas Rama. Sekolah S1, syukur-syukur bisa S2, syukur-syukur S3. Ke depan, kita harus siap dengan ilmu pengetahuan untuk memimpin bangsa ke depan, Mas Rama. Yang kedua, lilin kedua adalah, Mas Rama, kita ini harus punya rasa cinta, Mas Rama. Cinta ini di sini adalah rasa solidaritas, Mas Rama. Kita sesama anak bangsa harus punya nilai cinta, rasa solidaritas, Mas Rama, antar sesama lain ya. Jangan hanya memikirkan keluarga sendiri, jangan hanya memikirkan agama sendiri, jangan hanya memikirkan suku sendiri, Mas Rama. Harus cinta sesama anak bangsa. Nilai-nilai ini harus ada rasa persaudaraan ini, Mas Rama, di antara kita. Yang ketiga adalah, Mas Rama, yang harus kita tanamkan adalah nilai rasa damai, Mas Rama. Kalau kita tidak bisa berbuat baik di masyarakat, Mas Rama, jangan buat onar lah, Mas Rama. Ya, anak muda sekarang. Kita harus punya rasa damai, Mas Rama. Setiap individu, anak-anak muda harus bisa mendamaikan dengan orang yang lain, Mas Rama. Bikin perubahan, gerakan cinta damai, perubahan di masyarakat. Jangan buat kegaduhan, Mas Rama. Ya, di sosial media. Ya. Yuk kita gunakan sesuai dengan tadi saya berikan adalah dengan konteks emotional intelligence, punya kecerdasan emosi diri. Nah, ini yang Mas Rama kita harus punya. Jadi lilin pertama lilin ilmu, yang kedua ada lilin damai, yang ketiga adalah, Mas Rama, yang ketiga adalah lilin cinta, yang terakhir adalah cinta harapan, Mas Rama. Setiap individu harus punya harapan, Mas Rama. Kalau kita tidak punya harapan, Mas Rama,
ya kita akan menjadi manusia yang sama aja di masyarakat. Mas Rama punya harapan, saya punya harapan, setiap individu punya harapan. Kalau setiap orang punya harapan, kita ini akan bersemangat untuk hidup, Mas Rama. Yang tidak akan pernah mati di dunia ini adalah kita punya harapan, Mas Rama. Punya cita-cita, punya mimpi. Saya ingin menjadi orang yang terbaik, saya ingin menjadi seorang pemimpin, saya ingin menjadi seorang dokter, itu kan harapan. Saya ingin menjadi pemimpin, menjadi gubernur, bupati, menjadi seorang dosen, itu kan harapan. Yuk, Mas Rama, walaupun dalam kondisi sulit apapun sekarang bangsa dan negara, masyarakat, jangan pernah putus asa, Mas Rama. Jangan pernah putus harapan. Saya ingin mengajak teman-teman semua, ayo kita gunakan lilin ilmu, kita gunakan lilin cinta, kita gunakan lilin damai, kita gunakan lilin harapan, Mas Rama. Semoga 4 lilin ini harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangkitkan manusia kita menjadi manusia yang unggul, menjadi bangsa yang unggul. Oke, hatur nuhun Kang Gugun udah ngasih ya motivasi, sharing pengalaman dan juga tadi ilmunya juga ya bagi kita ya tanpa terasa hampir sejam nih kita ngobrol ya panjang lebar meskipun sebenarnya banyak hal yang bisa disampaikan. Nah sebelum saya kasih penutup Kang Gugun mungkin bisa diajak lagi lah mungkin bagi mungkin yang pingin bergabung mungkin untuk IDE dunia atau mungkin lewat platform yang lain ya kan ada banyak sekarang komunitas-komunitas ya tapi mungkin IDE lah. Saya kira mengajak saya rekan-rekan yang teman-teman di Indonesia maupun di luar negeri, ayo ikut organisasi ya, bukan hanya IDE Indonesia. Silakan ikut platform-platform misalkan PPI setiap di setiap negara ya, PPI dunia ya. Maupun komunitas yang lain, termasuk saya di IDE Indonesia. Kalau mau bergabung silakan di IDE Indonesia di Instagram maupun IDE Dunia sama saja. Jadi rekan-rekan semua untuk mengembangkan potensi dan kreativitas kita, ayo kita berkolaborasi teman-teman semua. Yang ingin gabung di Indonesia silakan bergabung di Indonesia. Saya mengajak teman-teman semua yang ingin bergabung di PPI dimanapun organisasi manapun silakan, itu nilainya baik teman-teman semua. Karena kalau kita bergabung di organisasi banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak perubahan ya teman-teman semua. Tentu banyak-banyak nilai-nilai yang kita ambil teman-teman semua. Berorganisasi ya teman-teman semua. Jadi saya punya prinsip begini Mas Rama, saya ingin mengatakan S1, S2, S3 itu hanya embel-embel saja semata Mas Rama. Saya ingin mengatakan ijazah itu akan sampai kepada meja interview Mas Rama ya, koma ya. Ijazah itu hanya akan sampai ke meja interview. Saya sekolah S1, S2, S3 hanya akan melakukan 2 ijazah. Satu ijazah dari sebagai lisensi kita, yang kedua ijazah nilai Mas Rama. Itu 2. Tapi kalau kita punya leadership, kalau punya networking ya, kita punya keterampilan akan meloloskan kita untuk meraih prestasi ke depan. 3 ini, leadership, networking dan dan berjejaring ini adalah dibungkus dengan organisasi. Nah, saya dapatkan itu semua di organisasi Mas Rama. Nah, jadi saya harapkan teman-teman semua, ayo bergabung dengan organisasi apapun supaya ada perubahan ke depan untuk kemajuan kita bersama, Mas Rama. Oke. Makasih Kang Gugun. Ya tadi dengan kita ikut organisasi pun juga kita terbiasa berdialog dan berdiskusi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang yang Kang Gugun ya. Entah itu latar belakang budaya, suku, agama atau mungkin latar belakang yang lain gitu. Ya karena saya sendiri ketika belajar di Arab Saudi gitu misalnya, mungkin kan orang taunya Arab Saudi itu belajar agama, tapi kan saya di sini belajar teknik. Dengan saya ikut misalnya kayak PPI Dunia aja, itu kan ada dari orang-orang yang belajar di banyak negara gitu. Ya kemudian kan setelah kita banyak berdiskusi terus juga berdialog, kan nanti harapannya bisa timbullah saling paham, saling mengerti yang kemudian bisa muncullah toleransi antar ya berbeda latar belakang itu, entah itu budaya maupun agama dan yang lain. Gitu ya Kang Gugun. Terima kasih banyak tadi motivasi dan pengingatnya. Dan ini saya akan bacakan kesimpulan yang disampaikan oleh teman-teman kreatif dan R&D gitu. Jadi generasi muda Indonesia itu harus siap dalam hal kepemimpinan atau leadership ya, karena kita sebagai generasi muda yang nantinya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun
dan tahun-tahun selanjutnya adalah menjadi pemimpin masa depan, itu kita harus mempersiapkan dalam banyak hal, mulai dari kemampuan kita memimpin, kemampuan kita berpikir kritis, terus juga keilmuan kita dan juga jaringan atau network kita. Tadi yang Gugun sempat sampaikan adalah rasisme itu muncul itu dari prasangka buruk seseorang dan ketidaktahuan terhadap seseorang ataupun kelompok dan latar belakang yang berbeda. Dan toleransi perbedaan sikap yang harus kita hormati lahir dari kemauan diri kita sendiri untuk bisa menghargai orang lain, termasuk itu perbedaan. Dan juga media sosial yang mungkin menjadi tantangan ya di generasi milenial sekarang atau mungkin dengan kecanggihan teknologi sekarang, itu memang tidak bisa dibendung oleh siapapun, pemerintah maupun swasta. Dan banyak ya tadi ya perilaku-perilaku yang kurang semestinya terjadi gitu, baik itu rasisme, diskriminasi dan sebagainya, itu kemudian menyadarkan kita pentingnya kita punya kemampuan juga emosional dan juga spiritual gitu, karena kan kita tidak cukup punya kemampuan intelektual saja. Dan anak-anak sekarang itu harus juga punya rasa empati, simpati yang harus diwujudkan, tidak hanya dari segi tataran di bangku sekolah saja. Dan banyak anak muda berprestasi yang harus diperkenalkan dan juga dibangkitkan di dalam maupun luar negeri, dan juga mempromosikan bagaimana mempraktekkan nilai-nilai toleransi, ya pluralisme, gotong royong, dan juga diskusi antar umat beragama dan juga budaya dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang menjadi asas negara kita ya. Karena kan kita punya asas negara, jadi kita sebenarnya tidak perlu jauh-jauh belajar dari negara lain, dari negara kita aja kita punya Pancasila gitu. Kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun kita berbeda, tapi kita tetap satu jua. Dan juga untuk memiliki peradaban yang maju, maka perbaiki dulu pola pikir kita sendiri dan juga promosikan dari orang-orang terdekat kita, keluarga dan teman-teman kita, dialog antar umat beragama dan antar budaya, sehingga bisa meningkatkan persatuan dan memahami nilai-nilai pluralisme akan menghindarkan kita dari tindakan-tindakan diskriminasi dan juga rasisme. Dan mengenai kasus-kasus yang terjadi belakangan, rasisme dan hal-hal diskriminatif lainnya, musyawarah dan dialog yang persuasif itu harus dikedepankan terlebih dahulu dibandingkan tindakan-tindakan represif atau kekerasan. Dan ketika kita mengenal agama lain tanpa harus mengubah agama sendiri, ternyata terdapat banyak kesamaan nilai-nilai kebaikan. Dan jika terdapat perbedaan, maka didiskusikan, bukan dijadikan bahan untuk perselisihan. Dan dalam hidup ini, ya tadi yang sempat Kang Gugun sampaikan juga, ada 4 lilin harus kita perhatikan. Pertama adalah lilin ilmu. Kita tidak hanya di bangku sekolah atau bangku kuliah, kita dalam kehidupan sehari-hari kita belajar sebanyak-banyaknya terhadap banyak hal. Dan juga lilin kedua adalah lilin rasa cinta, sesama anak bangsa dan juga sesama umat manusia. Terus lilin ketiga adalah rasa damai, dan lilin keempat adalah cinta dan harapan. Dan juga saya mungkin mengutip sendiri ya, mungkin ini berlaku umum ya, karena kalau di ajaran Islam itu ada 3 pilar ibadah gitu, pilar cinta, pilar takut, dan pilar rasa harap. Ya mungkin yang terakhir yang tadi Kang Gugun sempat sampaikan juga, harap, meskipun kita di tengah pandemi dan juga permasalahan yang semua orang kena ya, tidak hanya orang yang susah dalam hal materi saja gitu. Orang-orang yang kaya dalam hal materi pun, yang punya perusahaan besar, sangat terdampak kan terhadap pandemi ini gitu. Ya kita kedepankanlah juga harapan kita punya positive thinking, berpikir positif terhadap banyak hal yang terjadi di sekarang dan juga di masa depan. Mungkin itu Kang Gugun untuk obrolan kita selama 1 jam ini. Semoga bisa menginspirasi ya, dan juga bisa bermanfaat bagi sahabat PPTV yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih sekali lagi, hatur nuhun Kang Gugun. Jazakallahu khairan. Ya sehat-sehat selalu ya Kang Gugun. Ya nanti sebelum kita tutup, nanti kita ada yel-yel, bilang yel-yel atau slogannya PPTV ya gitu. Ya sebelum saya nutup dan menyampaikan yel-yelnya, terima kasih juga bagi yang menonton
acara ini dan semua kru yang bertugas di belakang layar. Ada Najla, ada Adikza, ada Fadia, ada Fitra, ada Cindy, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Nanti akan muncul di video credit title. Dan jangan lupa untuk tonton PPTV Podcast dan video-video program PPTV lainnya dengan subscribe kanal YouTube PPTV. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Baik Kang Gunggun, untuk menutup, kita ikuti sama-sama saya. Jadi kalau saya bilang PPTV, slogannya adalah dari pelajar untuk pelajar. Ya. Jadi cuma 4 kata Kang Gunggun. Oke, ya. PPTV pelajar, dari pelajar untuk pelajar. Terima kasih banyak Kang Gunggun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhimpunan. Ya. PPI TV Podcast.